Halo, selamat datang siswa hebat. Senang sekali hari ini saya akan menemani kalian untuk belajar bersama. Jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku catatan kita supaya kita bisa mencatat poin penting dari pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dengan NIM F1011-211005 adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia FKIP Untan. Hari ini akan membantu kalian belajar bersama-sama untuk menganalisis isi debat. Pembelajaran hari ini adalah menganalisis isi debat. Pembelajaran ini diambil dari kompetensi dasar 3.12, 3.13, dan keterampilan 4.12 dan 4.13. Adapun materi pokok dan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada debat, yang kedua ada isi debat, dan yang ketiga adalah pihak-pihak pelaksana debat. Pengertian debat. Jika diartikan secara umum, maka dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Bisa juga debat diartikan sebagai mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut agar tetap digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, pengertian debat sebenarnya memiliki banyak sekali perspektif. Bahkan ada pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa debat secara beragam. Salah satunya pendapat Wusu Hendrikus yang mengatakan bahwa debat adalah adu argumentasi. Adu bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuannya sendiri adalah mencapai sebuah kemenangan satu pihak. Intinya, debat adalah mempertahankan argumen atau pendapat seseorang agar diikuti. Setelah mengetahui pengertian debat, perlu untuk kita mengetahui pengertian mosi dalam debat. Nah, mosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keputusan rapat, seperti parlemen yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat. Mosi juga dipahami sebagai sudut pandang atau pernyataan terhadap suatu kasus. Artinya, bahwa mosi debat adalah topik atau bahasan perihal suatu hal yang diperdebatkan. Nah, dalam perdebatan, mosi harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah harus memiliki solusi yang bisa ditemukan. Yang kedua, mosi harus menarik. Kemudian, mosi harus berfokus pada suatu peristiwa. Kemudian yang keempat, mosi harus memiliki keseimbangan antara pro dan kontra sehingga bisa diperdebatkan. Yang ketiga adalah pengertian argumen. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Sementara itu, berargumen diartikan sebagai pendapat atau berpendapat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Jadi, dapat dikatakan bahwa berargumen memiliki tujuan untuk memperkuat pendapat kita sendiri atau kita melemahkan dan mematahkan pendapat orang lain. Nah, setelah kita mengetahui pengertian debat, pengertian mosi, dan pengertian argumen, dan kita memahami betul bagaimana konsepnya, kita masuk ke dalam pembelajaran mengenal isi debat. Nah, mengenal isi debat terdiri dari struktur-struktur debat dan juga pemahaman kita mengenai berargumen dari pihak afirmasi dan juga pihak oposisi. Nah, selain ada beberapa unsur debat tadi, ada juga struktur debat yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja sih struktur debat tersebut? Langsung saja simak ulasannya berikut ini. Nah, setelah kita membaca 3 struktur debat tadi, sekarang waktunya untuk kita mengetahui bagaimana cara berargumen untuk mendukung sikap kita, baik sikap mendukung ataupun sikap menolak. Sebelum berargumen, penting untuk memahami apa saja komponen dasar yang membentuk argumen kita, yaitu ada premis, inferensi, dan juga kesimpulan. Nah, pengertian premis adalah pernyataan berupa fakta yang menjelaskan alasan dan bukti untuk mempercayai suatu klaim atau inferensi. Nah, inferensi ini apa? Inferensi ini adalah apa yang diselesaikan di akhir argumen. Namun dalam argumen sederhana, bisa jadi tidak ditemukan inferensi, melainkan hanya terdiri atas premis dan juga kesimpulan. Nah, untuk pengertian kesimpulannya adalah penalaran dari sebuah argumen atau sering juga disebut inferensi akhir.
Nah, ketika kita sudah memahami cara berargumen dengan 3 hal ini, perlu untuk kita menyeimbangkan sikap kita. Bagaimana ketika kita mendukung suatu mosi atau kita menolak suatu mosi. Secara teknik, ada beberapa upaya untuk mempertahankan usul melalui teknik dasar. Yang pertama, ada taktik penegasan. Taktik penegasan adalah taktik yang berusaha untuk mempersuasi. Taktik kompromi, taktik kesepakatan sekaligus sebagai taktik pengulangan, yang tujuannya adalah untuk menegaskan argumen yang telah dilontarkan. Kemudian taktik yang kedua adalah taktik bertahan. Sementara yang disebut dengan taktik bertahan sudah pasti adalah teknik yang berusaha untuk menghindar, untuk mengelak, mengalahkan, mengangkat, dan termasuk juga taktik terima kasih, menggambarkan, menguraikan, hingga taktik membiarkan argumen dari lawan. Ketika kita berargumen, argumen kita harus disertai dengan sikap kita yang mendukung argumen kita. Diperlukan adanya teknik untuk kita bisa memenangkan debat tersebut. Nah, membicarakan pengertian debat, sebenarnya ada teknik memenangkan debat. Jadi, kamu bisa melakukan dengan cara bertanya balik, mengagetkan, teknik provokasi, dan taktik antipasti. Bahkan, kita bisa melebih-lebihkan juga, dan ini diperbolehkan ketika melakukan perdebatan. Adapun teknik lain, agar kamu tetap bisa mengawal perdebatan tanpa bingung atau kehilangan arah. Misalnya, menetapkan teknik memungkir, melakukan kontradiksi, atau memotong pembicaraan lawan debat. Jadi, selain menguasai pengertian debat, kamu juga bisa mengetahui bagaimana kita berargumen yang disertai dengan sikap kita yang mendukung argumen itu, baik kita mendukung mosi maupun kita menolak mosi tersebut. Nah, materi kita sudah sampai di isi debat. Setelah kita belajar tentang debat, ada pengertiannya, kemudian isi debat, cara berargumen, bagaimana kalian bisa memahaminya sejauh ini. Jangan lupakan catatan kalian, karena poin-poin penting tadi akan membantu kalian untuk bisa belajar. Kita akan membahas 6 pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan debat. Nah, yang pertama, adanya masalah atau topik yang diangkat. Debat tanpa masalah atau topik yang ditentukan akan terasa hambar karena tidak akan ada permasalahan yang diperdebatkan. Nah, adanya masalah atau topik yang diangkat ini disebut dengan mosi debat yang sudah kita bahas tadi, yaitu pengertian mosi. Kemudian, pihak yang kedua adalah pihak atau tim afirmatif. Biasa kita kenal dengan tim afirmasi atau tim pro. Mereka adalah orang-orang yang memiliki argumen untuk mendukung suatu mosi atau setuju dengan mosi. Pihak yang ketiga adalah tim negatif atau tim kontra. Kebalikan dari tim afirmatif, tim negatif lebih menekankan pada ketidaksetujuan mereka. Tentu saja, tim oposisi akan menunjukkan pertentangan terhadap topik yang disetujui oleh pihak pro dengan menggoyahkan argumennya. Kemudian, pihak yang keempat adalah pihak netral. Nah, ketika kita mendengar kata netral, sudah pasti ya dalam sebuah perdebatan, ternyata ada juga tim netral. Tim netral inilah yang berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun kontra. Sesuai dengan namanya, pihak netral tidak boleh memihak satu di antara keduanya. Kemudian pihak yang kelima adalah moderator. Unsur yang tidak kalah penting adalah kehadiran moderator. Tugas seorang moderator adalah mengatur debat, termasuk mengatur atur main, mengenalkan para peserta debat. Pihak yang terakhir adalah pihak penulis atau notulen. Nah, tugas dari seorang notulen adalah menulis kesimpulan yang diperdebatkan di debat. Tidak hanya itu, notulen juga perlu mencatat pernyataan, kesimpulan akhir, mosi debat, dan penyampaian para pihak debat. Itulah beberapa unsur-unsur atau pihak-pihak debat. Sampai di sini kita belajar menganalisis isi debat. Sampai berjumpa lagi.